Nah, waktunya pulang. Keluarnya bagaimana? Nggak tahu. Keluarnya susah. Harus dipindahin. Kayak begini baru bisa keluar. Sepertinya. Ternyata mengeluarkan motor Zero tak seindah mengeluarkan motor Matic. Ya, udah tak bukain sih bisa lewat. Motor ini cukup berat untuk digeser-geser. Wah, ini dia kabel charger ya. Colokinnya di sini. Cukup berat ternyata. Oke, harus cari akal. Ini harus dipindahin. Karena motor Zero tidak ada pegangannya. Jadinya susah. Yep, agak susah. Harus digeser dulu. Gila, motor ini kokoh banget. Oke, mantap. Ayo, dikit lagi. Finally, bisa keluar. Enggak, belum. Come on. Yeay. Motornya lebar. Stangnya lebar banget. Oke. Gila. Butuh perjuangan ngeluarin motor ini. Oke, jalan lagi. Akhirnya bisa jalan. Oke, keluar dari kampus. Yeay. Cukup melelahkan di parkirannya. Tapi kalau udah jalan lagi. Yeay. Aduh. Oke, ambil nafas Jod. Cukup eye catching, dilihatin banyak orang. Motornya warnanya orange soalnya. Jadi eye catching. Motor listrik tarikan awalnya super banget. Spionnya cukup fungsional sih, tapi lucu ya modelnya. Mantap. Ih, gak ada suaranya. Wah. Motor enak, tarikannya enak. Soalnya narik banget, tapi gak ada suaranya. Agak lucu. Sah. Kalau jalanan kosong berasa lincah sih. Oke, tadi gua habis ngampus, habis ujian, habis UAS. Gua berhasil. Pelajarannya mudah ditebak. Karena ujiannya itu pilihan ganda UAS ya. Pilihan ganda nyoret-nyoret gitu, bulet-buletin. Masih tradisional banget ya, kayaknya jawab soal itu masih kayak bulet-buletin kayak gitu. Harusnya sih udah pakai komputer, cie. Kan biar high tech gitu. Kebawa sama motor Zero sih. Motor ini kan canggih, jadi kenapa nggak sistem ujiannya juga canggih gitu, kayak pakai komputer. Ngimpi. Orang-orang mungkin bingung, ini buset nih motor nggak ada suaranya apa gimana gitu ya. Ngelewatin polisi tidur fine-fine aja. Wah, motor super gede. Bukan super gede sih, super tinggi. Karena kayak supermoto. Tapi tidak arogan karena tidak ada suaranya. Lucu ya kalau naik motor listrik, komennya apa ya, nggak ada suaranya ya, karena nggak biasa. Tapi serius deh, naik motor ini tuh kesan maconya tuh dapet loh, karena dia posisinya kan model-model garang gini kan. Model-model garang apa coba. Oh iya, gue mau bilang makasih banyak nih yang udah support gue selama ini, yang udah like, comment, share, dan subscribe. Apalagi yang suka komen, gue mengapresiasi banget. Yang kayak ya walaupun cuma kayak hadir, absen, gue hafal kok. Beberapa dari kalian tuh gue hafal, yang komennya tuh kayak hadir, absen gitu doang. Beberapa orang gue ada yang hafal dari awal mulai channel ya. Dan mungkin ini kan kebanyakan dari kalian, gue kalau misalnya ngevlog kalau bisa banyak bacot. Oke, sebisa mungkin sih gue banyak ngobrol ya. Mungkin biar nggak bosan kan kalian nontonnya. Tapi yang pas riding sama Termos itu gue kenapa nggak ini apa namanya nggak banyak ngomong, itu karena gue pengen menikmati feel ridingnya aja sih. Karena biasanya kan ke interrupt terus sama obrolan gue. Nah kali itu gue pengen coba untuk fokus riding gitu, menikmati suasananya. Karena kapan lagi main Jakarta sepi gitu kan pas nuansa mudik. Tapi next time sih ya, kalau misalnya ada riding kayak gitu ya gue ngobrol, bakal lebih ngobrol. Cuma ya pas saat itu doang sih, gue nggak banyak ngomong. Soalnya
Kan gue mudik itu ke Bandung kan. Nah gue di sono tuh ridingnya tuh nggak acak adut men, jadi nggak apa ya, feel ridingnya tuh masih kurang dapet. Makanya gue pengen pas itu balik ke Jakarta riding, itu gue pengen dah full nikmatin riding gitu. Makanya apalagi naik Rexy kan, wah nggak nanggung. Mungkin di situ gue kayak sedikit ngebut ini sih, ngebut menyesuaikan kondisi jalanan. Kalau misalnya naik motor kayak gitu gue baru ngerti loh. Kalau misalnya oke, kita nggak ngebut tapi mesin tuh panas banget. Motor kayak 600 cc ke atas, 3 silinder ke atas itu, 2 silinder ke atas sorry. Itu tuh kalau misalnya kita ajak pelan tuh mesin tuh panas. Makanya rata-rata tuh kita menyesuaikan kondisi jalan. Kalau misalnya agak kosong tuh agak-agak sedikit kayak gitu. Walaupun gak sedikitnya ya oke 120, gila juga sih memang. Gak kerasa loh kalau misalnya kita naik motor kayak gitu ya, kita riding terus ngegas gitu nggak kerasa, tahu udah 100 itu udah nggak kerasa loh. Gua aja kadang kalau misalnya lihat speedometer rasanya tuh pengen di bawahnya 100 gitu, pengen di bawah 100 gue pengen. Soalnya apa ya, serem. Naik motor kayak gitu tuh serem loh. Tapi kembali lagi, kita itu semua naik motor kayak gitu tuh bukan ngejar ngebutnya, tapi ngejar feel ridingnya sih. Karena again ini tuh hobi kan, hobi kita tuh riding naik motor gitu. Karena kalau udah hobi itu susah men, pokoknya naik motor itu tuh kalau bagi gue sih ya kayak hobi aja, menjalankan hobi aja di luar ngevlog ya. Karena kalau vlog itu hobi lain lagi gitu. Cuman gue combine dengan naik motor, makanya jadinya motovlog. Kalau naik mobil di Indonesia tuh somehow rasanya tuh kurang greget gitu. Mungkin kalau mau greget ya di tol gitu kan, di tol malam-malam sepi itu baru kita bisa kayak sensasi feel driving naik mobil itu baru kerasa gitu. Tapi kalau motor beda. Kalau bagi gue tuh enjoy ketika ridingnya itu di perkotaan ya, jalan-jalan sepi kayak gitu. Walaupun tahu-tahu kalau misalnya ditanya kecepatan tahu-tahu udah 100 gitu kan, karena ya secara motor super sport ya kan, super naked, super bike kayak gitu-gitu. Tapi kalau dari gua sih nggak melihat dari cc motor ya. Kebanyakan kalau misalnya masih aja ada yang kayak gitu. Yang mau enjoy riding motornya harus moge atau harus bagus gitu. Enggak sih, nggak mesti. Kan kalian udah pada lihat sendiri kan, kayak Ica Laci, Alfaki, The Jakarta Roots, dan Dimas. Mereka kalau riding kan campur kan, ya kayak gitu. Kita nggak ngelihat cc motor ya, tapi kita ngelihat ridernya. Karena kita ngobrol sama orang coy, nggak mungkin kita ngobrol sama motor. Motor itu cuma ya motor gitu. Walaupun bukan, kita anggapnya juga bukan sebagai sekedar ini motor kita kendarai sehari-hari, bukan. Tapi kan kita lebih fokusnya kan ke orangnya gitu. Apalagi nih motor Zero ini kan bukan motor, ini motor listrik, tapi ya gitulah. Berasa naik motor tapi bukan kayak naik motor gitu. Ibarat kayak motor dari masa depan. Wajir, gila. Riding mode yang mode eco aja udah galak loh. Ya kembali lagi gue pengen berterima kasih sama Autonet Max juga udah meminjamkan motornya. Ini unit test ride dari Zero nya kan. Intinya kalau ditanya motor ini bisa dipakai buat sehari-hari nggak? Bisa. bisa banget. Tapi di perkotaan aja ya, jangan diajak touring. Kalau diajak touring ntar dayanya bingung mau ngecas di mana kan. Terkecuali kalau misalnya pom bensin menyediakan charger untuk kendaraan elektrik, nah itu baru. Tapi untuk saat ini sih belum ada kayaknya. Masih ya ngecasnya di rumah masing-masing. Kesan gua sih naik motor Zero dibawa ke kampus ya. Ya kayak naik motor sehari-hari aja sih, maksudnya kayak naik motor pada umumnya. Cuman bedanya ternyata kalau di parkiran cukup riweh juga ya. Seperti yang tadi lo lihat kan di awal-awal, buset, gua mindahin motor ini itu kan, ada 3 motor gue pindahin. Matic sih untungnya ada pegangannya. Cuman motor ini tuh udah panjang, lebar, nggak lebar sih. Terus gede, bongsor gitu kan. Tapi nggak ada pegangannya juga, jadi agak susah lah. Ya enjoy riding kayak gini tuh enak banget. Ya makanya lah naik motor itu menyenangkan. Cuacanya ini ya kayak mau mendung gitu ya. Iya kayak mau hujan. Soalnya tadi cerah sih, tapi sekarang kayak mau hujan gitu. Ini kenapa pelan-pelan begini sih mbak? Cuman again sih kesadaran kita rider
kebanyakan ya kesadaran safety-nya tuh masih kurang, kayak nggak pakai helm kayak gitu. Ya helm itu penting loh, bisa menyelamatkan kepala kita. Jadi jangan lupa pakai helm loh. Helm itu penting, serius. Buset, kalau nggak pakai helm, waduh. Cuman gue ngerti sih, ada juga kan orang nggak pakai helm itu misalnya buat gaya gitu, buat keliling komplek gak pakai helm kan, geber-geber. Buat matching, apa mejeng. Apalagi kalian yang jomblo. Ini by the way hujan nih kayaknya, gerimis. Oke, Zero dipakai gerimis-gerimisan. Yap, gerimis coy, gerimis. Gue bukan masalah motornya nih, tapi kameranya nih. Semoga tidak apa-apa, karena terakhir kali gue ngevlog sambil hujan-hujanan, kamera gue bermasalah sampai bunyi-bunyi kayak mau meledak. Kendalanya sih motor ini ya, minusnya untuk kita orang-orang Asia nih yang tergolong pendek, kesaran tinggi 170 60 75 ya. Motor ini tuh tinggi banget sih. Jadi kalian harus terbiasa dengan posisi tingginya ini. Tapi nih motor ini tuh berasa gagah deh, serius. Berasa maco gua. Soalnya mungkin didukung sama ini ya, posisi ridingnya ya. Jadi kesannya tuh maco banget gitu. Stang bapeleng gini ya. Kita nggak bisa ganti knalpot Acra Profic, Yoshimura kayak gitu-gitu nggak bisa. Bisanya pakai sound booster mungkin, pakai speaker suaranya. Waduh, tapi kalau dikit-dikit ngerem gini boros juga nih listrik nih. Jadi harus kita atur nih, harus kita jaga nih speednya. Jadi nggak usah asal gas pol, gas rem gitu. Kalau misalnya kita maju berhenti, tapi nggak tahu deh. Zero ini setahu gue ya, dia di websitenya, buset kotor banget mobil. Kotor banget mobil, gile, gak pernah dicuci itu setahun. Ya kembali lagi, justru kalau dipakai buat stop and go malah lebih irit nah. Gak tahu sih, kalian bisa cek aja deh di websitenya. Googling aja, gue nggak tahu websitenya, www.com-nya gue nggak tahu. Kalian googling aja, motor Zero DS. Kebetulan ini ada tipe yang lama sih. Wow, stang lebar, kalau nyelip-nyelip kayak gitu kurang pede. Tapi kalau misalnya kita mau servis nih motor, bingung juga ya apa yang mau diganti. Yang jelas kampas rem ganti misal. Terus kalau dari segi mesin apa ya? Oh, pengecekan listrik kali, dikontrol sama tukang PLN. Ya kali. Tapi yang jelas ini kok udah ada dealernya, aman lah seenggaknya. Walaupun di Jakarta doang sih setahu gue. Duh, nih basah nih kameranya nih, sorry. Harus extra careful karena motor ini nggak ada suaranya, jadi jangan maksa kalau mau nyalip. Coba kalau pakai rem belakangnya, aduh rem belakangnya jelek banget, keras banget. Pokoknya next Zero gerimis-gerimisan oke lah. Jadi kalian nggak usah khawatir motor ini bakal konslet, nggak usah khawatir. Orang ini pernah kok motor ini kata dari pihak Autonet Pexet, jadi diparkir terus hujan-hujanan pernah. Gila juga ya. Ya mungkin gue sama Zero ini cuma singkat doang, karena nanti malam ini juga motor ini udah langsung dijemput lagi. Ya cukup inilah ada pengalamannya lah gue riding sama nih motor Zero nih. Motor ini controllable, asik, seru. Feel-nya juga beda karena motor listrik kan. Hati-hati. Set, mau kemana tuh motor Mio depan ridernya. Karena motor ini tidak ada ABS, jadi kalau jalanan becek kalian harus hati-hati. Sayang juga ya, untuk generasi pertama ya, harusnya sih udah include ABS sih harusnya. Soalnya harganya lumayan mahal. Mahal banget, bukan lumayan lagi. Motor ini tuh kayak motor polisi sih, cocok banget. Soalnya khasnya supermoto gini kan, terus lincah. Nggak lincah sih, bohong banget kalau motor ini lincah. Tapi kalau yang postur ya kayak postur tubuh bule, misalnya 180, beratnya 70, wah motor ini mungkin diajak manuver jadi sih. Soalnya motor orang bule kan ini. Cuman butuh waktu sih kalau pengen terbiasa sama motor ini ya. Tapi serius deh, motor ini suatu kehormatan gue bisa naik motor ini. Asik banget. Feel-nya tuh lain daripada yang lain deh. Pokoknya motor ini tuh berasa lo tuh kece. Yoi.
Kayak lu dari masa depan, lu kayak orang, kayak apa ya, Iron Man, Tony Stark. Tahu kan mobil Tesla, mobil listrik tuh. Nah ini versi motornya, ibaratnya kayak gitu. Dan lucunya ya, motor ini pedal ya, apa footpacknya itu kayak sepeda. Susah nih. Pokoknya kayak sepeda nanti deh. Sambil gua tunjukin sambil jalan. Jadi dia footpacknya itu kayak sepeda gitu, lucu. Tapi ngegrip, jadi nggak cepat, kakinya tuh nggak cepat losor gitu, nggak licin. Kalau dipakai cornering ya, kayaknya sih kalau gua nggak begitu pede gua pakai cornering ya. Kalau buat belok cepet gitu ya, guanya nggak begitu pede soalnya bannya somehow kalau dipakai buat cornering cepet tuh lucu gitu aja, rasanya lucu gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang pro jago cornering mungkin bisa. Ini mah karena rider aja amatir. Footstepnya tuh kalian kelihatan nggak? Kalian kelihatan tidak footstepnya? Seperti itu. Lucu ya, kayak sepeda ya. Iya, hari ini adalah one day full with Zero DS. Dari rasa ridingnya gimana, feelnya gimana, kayak gitu-gitu. Dan ya, sekali lagi gue mau bilang terima kasih kepada Autonet PS yang udah meminjamkan ini motor, sama mungkin dari pihak Zero nya juga, thank you. Ya mungkin segitu aja lah pengalaman gua naik motor ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya guys, bye bye. Peace. Lihat tuh mendung.